Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Kadisa Putri. Saya di sini akan membuat tugas dari Bapak Dr. Saripudin MPDI tentang sejarah Islam di Brunei Darussalam. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu adanya masuknya Islam ke Brunei. Sekitar abad ke-14, Islam mulai masuk ke Brunei melalui perdagangan Arab, Gujarat, dan Melayu dari Malaka serta Sumatera. Mereka tidak hanya berdagang, tapi juga membawa ajaran Islam dan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan selanjutnya yaitu berdirinya Kesultanan Brunei. Awal berdirinya Kesultanan Brunei dimulai ketika Awang Alak Betatar, seorang penguasa lokal memeluk agama Islam, sekitar tahun 1386 Masehi. Setelah masuk Islam, ia mengambil gelar Sultan Muhammad Shah yang menjadi Sultan pertama Brunei. Peristiwa ini menandai lahirnya pemerintah Islam di Brunei, di mana Islam mulai dijadikan sebagai dasar dalam sistem pemerintahan Islam di Brunei. Penjelasan selanjutnya itu masa keemasan Sultan Brunei. Pada abad ke-15 hingga ke-17 Masehi, Brunei mengalami masa keemasan, terutama di bawah pemerintahan Sultan Bolkiah pada tahun 1485 hingga 1524 Masehi. Pada masa ini, Brunei berkembang pesat dalam bidang perdagangan, politik, dan penyebaran Islam. Wilayah kekuasaannya meluas hingga mencakup sebagian besar Kalimantan Utara, Kepulauan Suhu, dan sebagian wilayah Filipina, menjadikan Brunei sebagai kerajaan maritim Islam yang kuat dan berpengaruh di Asia Tenggara. Selanjutnya itu pengaruhan Islam dalam pemerintahan dan budaya. Sistem pemerintahan Brunei berlandaskan pada syariat Islam dan adat Melayu yang dikenal dengan konsep Melayu Islam Beraja, yaitu perpaduan antara nilai keislaman, tradisi Melayu, dan kepemimpinan raja sebagai simbol negara. Untuk menjalankan prinsip tersebut, dibentuk lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Islam yang mengatur urusan hukum, pendidikan, dan ibadah masyarakat. Selanjutnya itu pengaruh Islam dan pemerintahan dan budaya. Sistem pemerintahan Brunei Darussalam berlandaskan pada syariat Islam dan adat Melayu yang dikenal dengan konsep Melayu Islam Beraja atau MIB. Konsep ini menegaskan bahwa kehidupan bernegara harus berpijak pada ajaran Islam sebagai pedoman utama dan adat Melayu sebagai identitas budaya serta ketaatan kepada raja sebagai simbol kedaulatan negara. Selanjutnya kemunduran dan pengaruh kolonial. Pada abad ke-18 hingga 19 Masehi, Kesultanan Brunei mengalami masa kemunduran akibat konflik internal, perebutan tahta, serta persaingan dengan kekuatan kolonial Eropa, seperti Spanyol dan Inggris. Situasi ini membuat Brunei kehilangan wilayah pentingnya, termasuk Sarawak dan Sabah yang jatuh ke tangan kolonial Inggris melalui campur tangan politik. Selanjutnya itu kebangkitan dan kemerdekaan Brunei modern. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Brunei mulai bangkit dari masa sulit dengan melakukan pembangunan kembali di berbagai bidang, terutama dalam memperkuat sistem politik dan pendidikan Islam. Upaya ini bertujuan untuk menegaskan kembali identitas Brunei sebagai kerajaan Islam yang berdaulat dan berbudaya Melayu. Konsep Melayu Islam Beraja atau MIB. Melayu Islam Beraja atau MIB merupakan falsafah negara Brunei Darussalam yang menjadi dasar utama dalam membentuk identitas dan arah kehidupan bangsa. Falsafah ini terdiri dari 3 unsur penting yang saling melengkapi. Melayu mencerminkan identitas kebangsaan, bahasa, adat, dan istiadat, serta warisan budaya menjadi jati diri masyarakat Brunei. Yang terakhir yaitu Brunei dalam konteks Islam Asia Tenggara. Brunei Darussalam dikenal sebagai salah satu negara dengan penerapan hukum Islam paling kuat di Asia Tenggara, di mana prinsip-prinsip syariah dijalankan secara menyeluruh dalam sistem hukum dan kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, Brunei tetap mempertahankan identitas Islam tradisional yang moderat, menyeimbangkan antar keteguhan dalam beragama dan keterbukaan terhadap perkembangan dunia modern. Sekian dari saya, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.